Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Purnama Widianto dari kelas 07 TPLP 027 dengan NIM 2210 11 40 10 38. Ingin menjelaskan mengenai materi Computer Organization and Architecture. Mari kita langsung ke video penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Computer Organization and Architecture. Yang pertama, ada Basic Concept and Computer Evolution. Komputer telah berevolusi dari generasi vacuum tube, transistor, hingga mikroprosesor modern. Perkembangannya membuat komputer semakin kecil, cepat, dan efisien. 4 fungsi utamanya yaitu pemrosesan data, penyimpanan, input-output, dan kontrol. Dengan kemajuan semikonduktor, lahirlah IC dan VLSI yang menampung jutaan transistor dalam satu chip. Saat ini tren beralih ke multicore prosesor dan komputasi paralel untuk meningkatkan performa tanpa menaikkan frekuensi. Yang kedua, ada Computer Function and Interconnection. Komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan perangkat input-output. Semua terhubung melalui sistem bus yang terdiri dari data bus, address bus, dan control bus. CPU bekerja melalui siklus fetch, decode, execute, dan store. Agar sistem efisien, koneksi antar komponen harus cepat untuk menghindari bottleneck. Yang ketiga ada cache memory. Cache adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang berada di antara CPU dan RAM. Cache menyimpan data yang sering digunakan agar CPU dapat mengaksesnya lebih cepat. Cache dibagi menjadi beberapa level. Ada level 1, level 2, dan level 3, di mana level 1 paling cepat namun kapasitasnya paling kecil. Yang keempat, ada internal memory. RAM berfungsi menyimpan data dan instruksi sementara saat program berjalan, sedangkan ROM menyimpan instruksi permanen seperti BIOS. Jenis RAM seperti DRAM, SRAM, DDR, dan SDRAM dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan kecepatan dan daya. Semakin cepat RAM, semakin tinggi performa sistem. Yang kelima, ada external memory. Memori eksternal mencakup hard disk, SSD, optical disk, dan magnetic tape. SSD lebih cepat dan tahan lama dibanding HDD, seperti menggunakan teknologi flash. Selain itu, sistem RAID digunakan untuk menggabungkan beberapa disk demi kecepatan dan keamanan data yang lebih baik. Selanjutnya, yang keenam ada input-output. Perangkat I/O atau input-output menghubungkan komputer dengan dunia luar, seperti keyboard, printer, atau jaringan. Dengan DMA atau Direct Memory Access, data bisa ditransfer langsung ke memori tanpa melalui CPU. Bus standar seperti USB atau SATA dan PCIe digunakan agar komunikasi data lebih cepat dan efisien. Yang ketujuh, ada operating system support. Sistem beroperasi bertugas mengatur hubungan antar perangkat keras dan pengguna. OS menangani manajemen proses, memori, file, dan input-output, serta melindungi sistem dari kesalahan atau gangguan. Contoh sistem operasi antara lain Windows, Linux, Mac OS, dan Android. Selanjutnya yang ke-8 ada komputer aritmatik. Komputer menggunakan sistem biner dalam hitungannya. Bilangan negatif direpresentasikan dengan 2s complement, sedangkan bilangan desimal besar menggunakan floating point. Sebelum operasi aritmatika dilakukan oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit di dalam CPU. Yang ke-9 ada instruction set, karakteristik and function. Instruction set adalah kumpulan perintah yang dikenali CPU. Setiap instruksi berisi opcode dan operand yang menentukan operasi serta data yang diproses. Desain instruction set mempengaruhi kecepatan eksekusi dan efisiensi pipeline prosesor. Yang ke-10 ada address modes and formats. Addressing mode menjalankan cara
CPU mengakses data di memori, contohnya immediate, direct, indirect register, dan displacement. Pemilihan mode pengalamatan berpengaruh pada efisiensi pelaksanaan instruksi. Selanjutnya yang ke-11 ada prosesor, structure, and function. CPU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada ALU, control unit, dan register. Register seperti PC, IR, MAR, dan MBR menyimpan data sementara selama proses berjalan. Control unit mengatur jalannya instruksi agar eksekusi berjalan teratur. Yang ke-12 ada RISC arsitektur. RISC atau Reduced Instruction Set Computer menggunakan instruksi sederhana yang cepat dieksekusi. Desainnya membuat pipeline lebih efisien dan hemat daya. Contoh arsitektur RISC yaitu ARM, MIPS, dan SPARC. Selanjutnya yang ke-13 ada Control Unit Operation. Control unit bertugas mengatur urutan pelaksanaan instruksi. Ada 2 mode utama. Ada hard rate, kontrol yang cepat tapi sulit diubah, dan microprogrammed kontrol yang lebih fleksibel serta mudah diperbarui. Yang ke-14 ada microprogrammed control. Pada metode ini, setiap instruksi mesin dipecah menjadi micro instruction yang disimpan di memori khusus. Sistem ini cocok untuk CPU dengan banyak instruksi kompleks seperti arsitektur GISC. Yang ke-15 ada parallel processing. Parallel processing memungkinkan beberapa instruksi dijalankan secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan sistem. Jenis paralelisme meliputi bit level, instruction level, data level, dan task level. Yang ke-16 ada multi-core organization. Prosesor modern memiliki lebih dari satu core yang bekerja secara independen. Masing-masing core punya ALU dan kontrol unit sendiri. Keunggulannya adalah efisiensi daya dan kemampuan multitasking yang lebih baik. Selanjutnya yang ke-17 ada GPU computing. GPU memiliki ribuan core kecil untuk memprosesan paralel masif. Sangat cocok digunakan dalam grafis, machine learning, dan simulasi ilmiah. Teknologi umum yang digunakan yaitu CUDA dari NVIDIA dan OpenCL dari AMD. Yang ke-18 ada multiprosesor and cluster. Multiprosesor berarti satu sistem memiliki beberapa CPU, sedangkan cluster adalah beberapa komponen yang bekerja sama sebagai satu sistem logis. Tujuannya meningkatkan kecepatan, andalan, dan kapasitas komputasi. Selanjutnya yang ke-19 ada Vector and SIMD arsitektur. SIMD atau Single Instruction Multiple Data memungkinkan satu instruksi mengolah banyak data sekaligus. Biasanya digunakan dalam aplikasi grafis dan perhitungan ilmiah. Vector processor mampu memproses array data besar secara bersamaan. Yang ke-20 ada multithreading dan SMT. Multithreading memungkinkan beberapa thread berjalan bersamaan dalam satu core, sedangkan SMT simultaneous multithreading seperti teknologi hyper-threading Intel menjalankan beberapa thread pada satu siklus CPU untuk efisiensi lebih tinggi. Yang terakhir ada performance evolution. Kinerja komputer diukur dari waktu eksekusi, throughput, dan efisiensi daya. Hukum Amdahl menyatakan bahwa peningkatan performa terbatas oleh bagian sistem yang tidak dioptimalkan. Benchmark digunakan untuk membandingkan performa antar sistem dan menyeimbangkan antar performa serta biaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga
materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.